Halo semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Nah, kalau kalian ingat nih, kemarin kita membahas kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika Serikat, yang dimana nih si korbannya ini itu ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi tanpa kepala. Nah, buat kalian yang belum menonton nih, kalian bisa nonton dulu video yang satu ini guys. Dan kejadian serupa pun itu terjadi di Indonesia ini guys. Bahkan lebih mengerikan lagi nih, karena korban yang ditemukan itu bukan hanya satu orang, melainkan nih ada 4 jasad yang ditemukan dengan kondisi tanpa kepala hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Nah, keempat jasad tersebut itu ditemukan satu persatu dalam periode bulan Agustus sampai bulan September 2023 kemarin guys. Jadi masih baru-baru aja terjadi gitu kan. Dan sekarang ini lagi viral-viralnya guys. Masyarakat Lampung digegerkan dengan penemuan jenazah dengan kondisi tanpa kepala. Penemuan 4 mayat tanpa kepala di Lampung. Misteri penemuan jenazah tanpa kepala di Lampung digegerkan dengan penemuan jenazah dengan kondisi tanpa kepala. Nah, sampai saat ini polisi belum bisa mengidentifikasi jasad-jasad tersebut guys. Karena memang ya tidak ditemukan identitas apapun dari masing-masing jasad. Ditambah nih, selain kepalanya yang hilang, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki mereka itu juga menghilang guys. Nah, karena begitu, untuk sementara nih, jasad-jasad yang ditemukan itu ditetapkan menjadi jasad anonim atau jasad tidak dikenal. Nah, lalu bagaimana kronologi dari kejadian ini? Langsung aja kita bahas lengkapnya di Pantai Bahas Santai. Nah, pada tanggal 15 Agustus 2023 ditemukan ada satu jasad yang tergeletak di tepi pantai di Desa Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Kota Lampung Selatan. Nah, jasad pertama ini ditemukan oleh seorang nelayan dengan kondisi tanpa kepala, tanpa kedua telapak tangan, dan tanpa kedua telapak kakinya. Nah, diketahui jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan kisaran umur 30-45 tahun dengan ciri-ciri memakai celana training berwarna hitam dan celana dalam berwarna coklat. Nah, selain itu tidak ditemukan identitas maupun barang-barang pribadi dari jasad sang korban guys, yang sekiranya nih akan menjadi petunjuk atau bisa membantu para polisi untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Nah, diperkirakan ya korban meninggal sekitar 3-5 hari dari penemuan jasad. Nah, hal ini itu dilihat dari kondisi jasad yang sudah mulai membusuk. 22 hari kemudian nih, tepatnya pada tanggal 6 September 2023 sekitar jam 8 pagi itu, warga menemukan jasad yang kedua di pantai Dusun Sukarame, Bakahauni, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, pada awalnya nih, warga yang menemukan jasad tersebut itu melihatnya mengapung dan terombang-ambing di lautan guys. Dan pada akhirnya nih, jasad itu pun terseret ke tepian pantai. Dan di hari yang sama nih, sekitar jam 6 sore, warga setempat itu kembali menemukan jasad yang ketiga di Dusun Paret 2, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, yang tersangkut di tambak. Jadi jasad yang kedua dan ketiga ini itu ditemukan di hari yang sama, tapi dengan lokasi dan waktu yang berbeda guys. Yang satu itu ditemukan pada pagi hari dan yang satunya itu ditemukan pada sore menjelang malam hari. Nah, diketahui kedua jasad tersebut itu berjenis kelamin laki-laki. Dan diduga nih kematian mereka itu sudah lebih dari 1 minggu sebelum ditemukan. Nah, karena kondisi tubuhnya itu yang sudah membengkak. Dan sama seperti sebelumnya ya, kedua jasad ini pun juga ditemukan sudah tidak utuh lagi guys. Tidak ada kepala, tidak ada kedua tangan, dan tidak ada kedua kaki. Nah, ciri-ciri jasad yang kedua yaitu memakai kaos raglan berwarna putih biru, bertuliskan Mamae Jahra, Mime Atar, dan ada gambar sebuah kapal bertuliskan Sinar Intan di bagian tengah kaos.
Sedangkan jasad yang ketiga yang ditemukan pada malam hari itu hanya memakai celana dalam berwarna coklat dan tidak memakai baju maupun celana. Nah, keesokan harinya nih, pada tanggal 7 September 2023, warga kembali digemparkan dengan temuan jasad yang keempat di Pantai Karangbolong, Pekon, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Jasad tersebut itu ditemukan dalam kondisi yang sudah mengalami pembusukan hampir 80%. Nah, karena itu ya, diperkirakan kalau jasad yang keempat ini itu sudah meninggal lebih dari 1 bulan. Dan lagi-lagi nih, seperti jasad-jasad yang ditemukan sebelumnya, jasad ini pun ditemukan dengan kondisi tanpa kepala, tanpa telapak tangan, dan tanpa kedua telapak kakinya. Nah, tapi ada yang sedikit berbeda dari penemuan jasad yang terakhir ini guys, di mana alat kelamin dari jasad ini itu juga menghilang nih, sehingga para polisi pun sempat memperkirakan kalau jasad tersebut itu berjenis kelamin perempuan. Nah, tapi setelah diperiksa lagi nih, ya ternyata jasad ini juga berjenis kelamin laki-laki. Mulanya jasad ini diperkirakan berjenis kelamin perempuan, tapi setelah diidentifikasi ternyata berjenis kelamin laki-laki. Nah, terkait penemuan ini, tim investigasi korban bencana atau DPI dan bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Lampung itu melakukan otopsi terhadap keempat mayat tersebut. Nah, untuk sementara sampai pada saat ini itu polisi belum bisa mengidentifikasi keempat jasad tersebut guys. Karena ya biasanya nih untuk mengidentifikasi mayat itu memerlukan DNA dari gigi, rambut, kuku maupun sidik jari. Nah, tapi yang jadi masalahnya nih, kepala dan sidik jari mereka itu sudah gak ada gitu kan. Jadi si pelaku ini kayaknya sengaja nih menghilangkan kepala dan sidik jari si korban agar tidak bisa dilacak gitu kan. Dan alhasil membuat si para polisi ini sedikit kesulitan guys. Polisi hingga kini belum menemukan titik terang penemuan jenazah di pesisir pantai Lampung Selatan karena kesulitan mengidentifikasi korban yang jasadnya tidak utuh. Polisi masih... Nah, oleh karena itu ya, polisi menghimbau nih kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga ataupun rekan, ataupun mungkin yang mempunyai informasi sekecil apapun mengenai kasus ini, untuk segera melapor langsung ke Polda Lampung atau bisa menghubungi nomor berikut. Nah, satu-satunya hal yang mencolok yang harusnya bisa menjadi petunjuk nih di dalam kasus ini adalah kaos raglan ini guys. Nah, karena ini kan sablonnya sablon custom gitu ya, jadi mungkin bisa melacak si tukang sablon yang membuat kaos tersebut guys. Nah, selain itu juga ada tulisan 2 nama di kaos itu, yaitu Mamae Zahra dan Mimie Atar. Yang kalau menurut gua nih kira-kira artinya adalah mamahnya Zahra dan mamahnya Atar. Koreksi kalau gua salah. Nah, mengingat lokasi penemuan jasad itu sama-sama di pantai dan kondisinya juga itu sama-sama tanpa kepala gitu kan guys ya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala itu menduga kuat tuh kalau keempat jasad tersebut itu adalah korban berantai yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Dan karena semua ditemukan di pantai gitu kan, mungkin mereka dihabisi di tengah laut, terus mayatnya itu dibuang begitu aja guys. Nah, kalau benar begitu nih, ada kemungkinan masih ada jasad atau korban lainnya yang masih mengapung di tengah laut yang belum terseret ke pinggiran pantai. Tapi ya semoga aja lah 4 jasad ini adalah yang terakhir. Ya jangan ada lagi lah penemuan jasad kayak gini lagi guys. Nah, ada perkembangan terbaru dan sedikit titik terang nih guys. Jadi
Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriani Yusrin itu mengumumkan ada seorang warga Indramayu, Jawa Barat bernama Ibu Yuri yang menghubungi Polres Lampung Selatan dan melapor atas hilangnya salah satu anggota keluarganya dengan ciri-ciri baju yang sesuai dengan salah satu jasad yang ditemukan. Nah, Ibu Yuri ini berkata nih, anggota keluarga yang hilang itu adalah seorang nelayan dan dia memang memakai baju dengan tulisan Mamae Zahra dan Mimie Atar seperti yang dipakai oleh salah satu jasad. Dia juga memberikan bukti nih dengan memperlihatkan baju dengan motif dan tulisan yang sama, guys. Karena memang ya, ternyata baju tersebut itu adalah semacam seragam komunitas gitu. Jadi bener nih, seperti yang udah gue bilang di awal tadi, baju ini akan menjadi awal petunjuk di dalam kasus yang satu ini. Nah, jadi si Ibu Yuri ini menerangkan, 1 bulan yang lalu ada satu grup nelayan yang berjumlah 9 orang yang mengalami kecelakaan di perairan Jawa. Nah, 3 orang dari mereka itu memang sudah berhasil selamat dan 6 orang lainnya itu masih menghilang, guys. Jadi 4 jasad yang ditemukan itu adalah sebagian dari grup nelayan tersebut. Yang menghubungi kepada hotline WhatsApp Polres Lampung Selatan ini ada di daerah Indramayu, ya, di mana si ibu ini yang bernama Juni, ya, menyampaikan bahwa mayat ini kan memakai baju tulisan Mamae Zahra Mimie Atar. Nah, dari si ibu ini menyampaikan bahwa sebulan yang lalu ada komunitas grup nelayan yang berjumlah 9 orang, ya, 3-nya selamat, yang 6-nya tidak diketahui. Nah, kalau apa yang dikatakan si Ibu Yuri ini benar gitu kan, berarti nih masih ada 2 orang lagi yang masih belum ditemukan, guys. Karena jumlah totalnya itu ada 9 orang di dalam grup nelayan tersebut. Dan pertanyaannya adalah, kalau mereka mengalami kecelakaan, lalu bagaimana dengan kepala dan kedua kaki tangan mereka yang menghilang, guys? Nah, walaupun begitu ya, semoga aja nih ini akan menjadi sebuah titik terang yang akan membantu para polisi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Kita tunggu saja perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian yang sedang berusaha keras mencari kebenaran dari kejadian ini, guys. Dan tak lupa juga kita berdoa supaya arwah-arwah jasad yang ditemukan itu bisa tenang di alam sana, guys. Nah, untuk sementara mungkin ini dulu yang bisa gua rangkum saat ini. Mungkin nanti kalau ada update dan perkembangan terbaru dari kasus ini, gua akan membuat video part 2-nya, guys. Karena tentu saja nih, kasus ini memang masih belum selesai, guys. Jadi, pastikan buat kalian untuk stay terus di channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak videonya sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak melewatkan video-video seru lainnya dari channel ini. Gua Topan, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.